kesempatan kuliah auditing yang keempat. Tema kita pada malam hari ini adalah laporan keuangan audited. Mari kita mulai saja. Laporan keuangan audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor akan menyampaikan laporan keuangan audited terdiri atas satu adalah lembar opini yang berisikan pendapat dari kantor akuntan publik atau KAP atas hasil audit yang telah dilakukan. Yang kedua, laporan keuangan yang terdiri atas yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca, kemudian laporan laba rugi komprehensif atau biasa kita sebut sebagai laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau pemegang saham, komposisinya, dan yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow. Itu adalah 4 aspek dalam laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke poin 3, yaitu catatan atas laporan keuangan yang antara lain berisi A. Bagian umum, menjelaskan latar belakang perusahaan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan di perusahaan tersebut. B. Penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi komprehensif atau laba rugi. Kemudian bagian keempat dari laporan keuangan audit adalah informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, liabilitas, beban umum dan administrasi, serta beban penjualan. Beban umum dan administrasi biasanya mencakup biaya general affairs, biaya fixed cost maupun variable cost, juga menyangkut biaya human resource atau HRD, dimulai dari proses perekrutan, training, kemudian payroll, dan seterusnya. Ya, itu adalah 4 bagian dalam laporan keuangan audited. Yang pertama adalah lembar opini, kemudian yang kedua adalah laporan keuangan, kemudian yang ketiga adalah catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir adalah informasi tambahan berupa lampiran. Selanjutnya kita masuk ke tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat pernyataan langganan. Karena menunjukkan sampai tanggal berapa akuntan bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi. Jika sesudah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, audit fieldwork, terjadi peristiwa yang penting yang jumlahnya material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa, pada saat itu laporan audit belum dikeluarkan. Auditor harus menjelaskan kejadian tersebut, seberapa penting dalam catatan laporan keuangan, dan lembaran opini. Ini adalah menyangkut mengenai tanggal laporan keuangan sebelum dilakukannya audit atau audit fieldwork, maka harus ada penjelasan jika ada kejadian-kejadian penting yang ada dalam laporan keuangan audit. Dalam hal laporan akuntan mempunyai 2 tanggal atau disebut dengan dual dating. Yang pertama adalah tanggal selesainya audit lapangan, yang kedua adalah tanggal terjadinya peristiwa penting yang ditemukan. Biasanya berupa major finding atau temuan audit yang cukup signifikan. Kita masuk ke tema berikutnya, yaitu pendapat KAP atau kantor akuntan publik.